kamu percaya kepada Yesus, yang dikalahkan Yesus, yang diselesaikan Yesus itu adalah kuasa di dalam dirimu. Kuasa dosa itu. Kuasa dosa yang membawa kamu ke neraka. Kuasa dosa yang membawa kamu kepada orang yang tidak bisa mengenal Allah. Kuasa dosa yang membuat kamu tidak bisa melawan dosa. Jadi kalau orang mencuri, ada nggak? Ada, betul lah? Orang berzina, tabiat zinahnya ada nggak? Ada. Orang melakukan kejahatan, sering memukuli orang, memukuli istrinya, memukuli suaminya. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca ayat genap. Paulus menjelaskan kepada orang Roma dalam tulisannya kepada jemaat di Roma tentang keselamatan. Karena orang-orang di Roma adalah orang-orang yang intelektual, orang-orang yang berpendidikan tinggi, dan orang-orang ini banyak sekali menganalisa tentang bagaimana mungkin manusia bisa bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa dipahami secara logika. Mungkinkah manusia yang menurut orang Eropa, manusia itu ya kalau sudah ada ya mati. Mati ya sudah selesai. Tidak ada di luar daripada kematian itu. Mati ya jadi tanah. Begitu. Sehingga bagaimanakah bisa memahami Allah yang mereka pahami, Allah yang datang ke dalam dunia dan mati dan bangkit. Itu sulit dipahami oleh kaum-kaum intelektual, oleh orang-orang yang punya pemikiran kritis, yang dimana mereka adalah hidup berdasarkan apa yang dilihat. Ya, apa yang dilihat. Mereka lebih menguasai percaya kepada apa yang dilihat, apa yang mereka pahami. Itulah yang mereka percaya. Sementara iman Kristen bukan begitu. Iman Kristen itu bukan hanya dilihat, tetapi juga apa yang dipercaya. Atau yang kita kenal dengan dunia roh. Makanya disebut rohani. Dunia roh. Dunia yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi dia bisa menguasai. Tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi bisa dirasa oleh tubuh. Begitu. Itu dunia roh. Waktu kami kemarin di Tulungagung, di tempat penyembahan itu, saya tanya, setelah kami menyembah Tuhan di tempat orang itu, bilang, apa yang kau rasakan Samuel? Dia bilang, merinding Pak. Kan? Ya, merinding katanya begitu. Dirasa merinding. Kan? Saya bilang, di sini kuasa kegelapannya kencang sekali. Karena dari seluruh daerah orang datang ke sana untuk meminta rezeki. Ya, meminta penyembahan, meminta kekayaan. Ya, di gunung itu. Dunia roh. Saudara, maka di satu sisi ada juga orang-orang yang percaya kepada Allah tetapi cara yang salah. Ya, ingat, ada orang tidak percaya sama sekali, ada orang percaya kepada Allah tetapi salah. Allah yang benar, Allah yang kuasa, Allah yang bangkit hari ini, yang kita rayakan, yang saudara dan saya duduk, kita menyembah Dia. Allah itulah yang sudah bangkit, dan Allah itulah yang kuberitakan, dan Allah itulah yang akan menyelamatkan saya dan Anda. Amin. Karena itu tidak boleh kita main. Percaya. Ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan ini tidak ada dimanapun selain daripada di dalam Yesus Kristus. Dan tidak diberikan kepada semua orang.
tetapi diberikan kepada orang yang mau percaya kepada Dia. Karena ayat 10, dengan hati orang percaya dibenarkan. Perhatikan hati. Hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kalau hanya mulut saja, dan sekarang banyak sekali orang Kristen hanya mulut saja, hatinya tidak sungguh-sungguh kepada Allah. Melayani Tuhan, hatinya tidak di situ, tetapi hanya mulutnya saja. Dan orang melayani Tuhan hanya karena tujuan tertentu. Tapi saya selalu memberi contoh kepada kita semua bahwa kita harus melayani Tuhan dengan hati yang apa? Murni. Amin. Harus murni. Harus murni. Bukan supaya orang senang. Kalau penyembahan pelayanan kita hanya supaya orang senang, tak usah capek. Hati yang murni. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan apa Anda. Tapi Allah tahu. Maka waktu saya sedang pulang berdoa, kemudian setiap saya berdoa, Tuhan murnikan hati. Misi ini untuk apa? Pelayanan ini untuk apa? Murnikan selalu. Kutanya diriku. Karena Roh Kudus itu selalu berbicara. Saya gembalakan domba-dombaku. Domba yang mana Tuhan? Apakah domba itu hanya yang duduk di sini? Bagi sebagian orang, pendeta-pendeta mengatakan domba itu hanya yang duduk di gereja. Apakah itu Tuhan? Kalau Tuhan bicara bukan itu. Itu bagian dari kecil. Injil itu berkuasa. Injil itu menyelamatkan. Injil itu mengubah. Yesus datang. Nah, ini sedikit pemahaman kita. Yesus datang bukan hanya menyelesaikan, oh kalau kamu pencuri, kamu tidak dihukum kalau percaya kepada Yesus. Banyak orang salah paham di situ. Dipikir kalau aku berzina, kemudian aku datang kepada Yesus, Tuhan Yesus, aku berzina. Kemudian selesai sampai di situ. Betul nggak begitu? Betul nggak seperti itu? Tidak. Banyak orang menggampangkan, mensederhanakan itu. Yesus tidak berurusan dengan yang begitu-begitu. Yesus mati dan bangkit itu bukan yang begitu-begitu urusannya. Terus urusan Yesus itu yang bagaimana? Ingat apa tadi bacaan kita itu? Ayat 4 apa di situ? Iya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Tahu itu apa hukum Taurat? Jadi Kristus menyelesaikan itu. Hukum Taurat, hukum puasa, dosa. Yang Yesus selesaikan di kayu salib dan dia mati dan bangkit. Yang diselesaikan itu adalah apa? Kuasa dosa. Perjanjian baru ada kuasa. Makanya dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus, dia menerima apa? Kuasa. Maka dikatakan tadi itu, ketika kamu percaya kepada Yesus, yang dikalahkan Yesus, yang diselesaikan Yesus itu adalah kuasa di dalam dirimu. Kuasa dosa itu. Kuasa dosa yang membawa kamu ke neraka. Kuasa dosa yang membawa kamu kepada orang yang tidak bisa mengenal Allah. Kuasa dosa yang membuat kamu tidak bisa melawan dosa. Jadi kalau orang mencuri, tabiat curinya ada nggak? Ada, betul ya?
Orang berzina, tabiat zinanya ada nggak? Ada. Orang melakukan kejahatan, sering memukuli orang, memukuli istrinya, memukuli suaminya. Sekarang orang kan banyak juga ya suami yang dipukuli ya. Memukuli istrinya. Itu kuasa. Orang ini tidak akan pernah bisa menahannya itu. Maling tidak bisa menahan kemalingannya. Pencuri tidak bisa menahan kecuriannya. Tidak bisa. Karena apa? Karena kuasa yang menguasai. Kristus mati di salib mengalahkan kuasa yang menguasai ini tadi. Maka ketika engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kuasa itu dimatikan. Makanya dikatakan Roma pasal 6, mati bersama dengan Kristus. Kedagingan itu, sifat dosa itu mati. Baru diganti dengan apa? Kuasa Roh Kudus. Jadi digeser dia. Kristus datang mematikan kuasa itu dan memberikan Roh Kudus. Sifat-sifat yang dosa, sifat-sifat yang membawa maut, yang dibenci oleh Allah itu didorong, dibuang dari orang itu, dan diganti dengan sifat-sifat dari Roh Kudus. Amin. Sampai sini paham? Amin. Itu makanya bersukacitalah kalau kita hari ini Yesus itu bangkit dan menang. Karena dia menang, membuat kita menang. Sebab dia hidup ada hari itu. Makanya berbahagialah saya dan saudara. Ya. Jadi pertanyaan ayat 6. Tetapi kebenaran karena iman berkata, jangan katakan di mana hatimu, siapakah akan naik ke surga untuk membawa Yesus naik turun, atau siapa akan bawa maut, yaitu untuk membawa Kristus turun dari orang mati. Ya, firman itu dekat di dalam engkau dan ada di dalam engkau, dan kau harus terima dia.